Agung Kota Palembang, ya, di mana hari ini antusias masyarakat Kota Palembang yang hadir di pelataran Masjid Agung untuk menyaksikan proses pemotongan hewan kurban yang terdata berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa sebanyak 16 ekor sapi dan juga 16 ekor kambing. Dan untuk saat ini, untuk proses pemotongan dimulai sejak usai dari sholat Idul Adha dan sampai dengan saat ini masih berlangsung prosesi pemotongan hewan kurban. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan juga, Agai, bahwa di sini untuk hewan-hewan kurban ada yang dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, Gubernur Sumatera Selatan, dan juga Wali Kota serta pejabat lainnya untuk berkurban, baik itu hewan kurban sapi dan juga kambing. Dan hari ini pemirsa kami telah bersama narasumber yaitu Dr. Hewan Japrizal, Magister Manajemen selaku dokter hewan dari DKPP Sumsel. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang, alhamdulillah. Semoga sehat semuanya. Baik, berdasarkan dari pantauan teman-teman dokter DKPP sendiri, untuk hewan kurban khususnya yang ada di Masjid Agung ini seperti apa pantauan dari segi kesehatan? Iya, jadi dari segi kesehatan kita tidak menemukan penyakit menular yang strategis ya, terutama terkait dengan PMK dan LSD. Kemudian terkait dengan persyaratan hewan kurban ini masih ada kita temukan, ini terkait masalah umur. Ya, di sini masih ada hewan kurban yang belum memenuhi syarat umur, ya kan? Jadi belum berganti gigi. Jadi itulah kalau sudah sampai di sini karena memang sapi yang dari masyarakat ya, dari masyarakat itu bukan panitia yang menyediakan, jadi tetap juga harus disembelih ya. Ya, tetap juga harus disembelih, akan tetapi ini terus kita sosialisasikan untuk kebaikan bersama dalam beribadah. Oke. Dari segi standarisasi pemotongan yang ada di Sumsel, salah satunya di sini, bagaimana dari pandangan teman-teman DKPP? Ya, jadi di Masjid Agung ini adalah masjid yang terbesar ya kan. Jadi tempat pemotongan penyembelihan hewan kurban milik Presiden, milik Gubernur, milik Wali Kota. Ya, tentunya harus memenuhi persyaratan standar teknis yang lebih baik dari masjid yang lain. Tentu saja kita berharap di sini memang pada saat ini ada tempat penampungan. Ini satu persyaratan tempat penampungan, tempat penyembelihan, tempat proses daging, ya, tempat penanganan jeroan ini terpisah, ya kan. Jadi kita lihat memang ada tempat penampungan sudah terpisah, kemudian tempat penyembelihan juga terpisah. Yang kita lihat di sini belum ada lubang tempat darah, ya. Ini harus dimiliki. Yang kedua terkait dengan ini juga di sini ada kelebihannya. Ini Juleha, juru sembelih halal, ya, banyak sekali yang bersertifikat di sini. Ini alhamdulillah. Tapi kita masih prihatin dengan masjid-masjid yang lain. Nah, untuk kehalalan dari sembelihan ini, daging hewan kurban ini, syarat kurban harus juru sembelih halal. Nah, ini masih perlu kita terus galakkan ya untuk pelatihannya. Dan ini perlu kita sertifikasi. Jadi masjid ini juga perlu kita sertifikasi terkait dengan masalah fasilitas, ya. Fasilitas terkait dengan tempat tadi, kemudian juru sembelih halal, tempat-tempat pembuangan limbah. Nah, ini harus kita perhatikan, dan juga fasilitas penanganan daging. Nah, agar halal, ya, aman, sehat, utuh, dan halalnya itu terpenuhi. Oke, dari segi usia tadi kendala salah satu yang dihadapi oleh salah satunya teman-teman, khususnya untuk kurban di Idul Adha 1444 Hijriah ini. Kalau dari temuan-temuan yang ada di regional Sumsel pada saat ini, kalau dipersentasekan ada berapa banyak yang tidak layak? Ya, kalau untuk sapi jauh lebih baik kalau untuk di Palembang, karena ada sekitar 25% penyedia hewan kurban itu sudah disertifikasi oleh pemerintah kota, ya kan? Akan tetapi yang 75% ini kan belum. Makanya ada pedagang-pedagang musiman ini kan juga menjadi kendala dalam penyediaan hewan kurban yang memenuhi syariat. Ya. Akan tetapi itu Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sudah menginstruksikan kepada kita dokter hewan dan juga kepada bagian produksi untuk mendata semua penyedia hewan kurban di Sumsel. Nantinya akan kita lakukan bimbingan teknis terkait penyediaan hewan kurban dan kita sertifikasi. Dan ini mungkin tambahan untuk masyarakat awam bisa tahu bahwa
hewan sapi ataupun kambing ini sudah cukup usia? Dilihat dari fisiknya ada seperti apa? Ya, kalau dilihat dari fisiknya bisa saja dia itu besar dan kecil itu jangan dijadikan untuk patokan. Tapi yang diutamakan adalah yang besar, ya, yang besar, yang memiliki daging yang banyak, ya kan, sehingga banyak masyarakat yang bisa mendapatkan daging itu. Tapi yang terpenting adalah terkait dengan masalah umur. Nah, umur ini ditandai dengan musina. Musina itu adalah bergantinya gigi. Ya kan, sepasang gigi tetap itu menandakan bahwa sapi atau kambing, kalau sapi umur 2 tahun lebih, kemudian kambing itu artinya lebih dari 1 tahun. Ya, itu menandakan itu. Itu terlihat sekali dari giginya, kalau yang masih kecil-kecil dan rata, itu belum. Ini kita temukan nih satu. Ini bisa dilihat nanti, ya. Kita lihat nanti ini giginya kecil, tapi yang itu sudah masuk, sudah besar-besar, ya, sudah besar-besar. Jadi ini perlu, karena apa? Karena ini adalah syariat, ya. Untuk mencapai tingkat kurban yang lebih baik, ya, itu kita harus memenuhi syariatnya dulu. Oke, dan mungkin harapan baik itu kepada pemerintah dan juga masyarakat terakhir, Pak. Ya, saya berharap ya semua penyedia ini, karena ini untuk ibadah, lakukan penjualan yang berkah, ya, untuk kurban dan menyediakan hewan kurban yang memenuhi syarat syariat. Yang kedua, masyarakat ini dalam membeli hewan kurban ini harus berhati-hati, dan bila tidak bisa untuk memeriksa, silakan panggil dokter hewan kita yang di Kota Palembang, yang di kabupaten-kabupaten itu untuk mendampingi, ya. Terutama kalau tidak bisa yang mendampingi, laporkan kepada dokter hewan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi. Kita juga banyak dokter hewan di rumah sakit juga ada, ya kan? Itu bisa kita panggil untuk melakukan pemeriksaan, dan bisa dengan saya pribadi juga bisa, ya. Ya, teman-teman banyak yang punya nomor, ya kan? Panitia juga saya bagikan nomor. Silakan panggil, nanti kita akan datang ke sana dan melakukan pemeriksaan dan memastikan hewan kurbannya itu memenuhi syarat syariat. Baik, dan harapan kita bersama untuk dinas-dinas terkait bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari DKPP Sumsel. Terima kasih Dr. Japri yang telah berbagi informasi. Baik, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan.